Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Kamalina sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya angkatan 2019 dengan NIM 2019 18801. Yang saya hormati kepada para penguji ujian proposal di blok metodologi penelitian, izinkan saya untuk melakukan presentasi mengenai naskah proposal saya dengan judul Hubungan Profil Lipid dan Kadar Asam Urat dengan derajat Kergen-Lawrence pasien osteoartritis di Rumah Sakit Siti Khatijah Cabang Sepanjang. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang saya melakukan penelitian ini karena osteoartritis merupakan jenis artritis yang paling sering terjadi di dunia. Penyebabnya telah lama dikaitkan karena penyakit degeneratif dan inflamasi. Tetapi ternyata osteoartritis itu juga disebabkan karena adanya inflamasi yang terjadi pada sendi. Nah, inflamasi yang terjadi tersebut disebabkan karena adanya fragmen kartilago yang menjadi mediator inflamasi. Nah, selain fragmen kartilago tersebut, ternyata beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa profil lipid dan kadar asam urat juga berkontribusi dalam respon inflamasi. Peningkatan kadar LDL itu akan meningkatkan ekspresi dari oksidasi low density lipoprotein yang akan berikatan dengan makrofag sehingga akan memicu pelepasan mediator inflamasi. Sedangkan kadar asam urat yang tinggi itu akan memicu kristalisasi sehingga berkontribusi juga dalam respon inflamasi pada osteoartritis. Osteoartritis ini mempengaruhi sekitar 250 juta orang di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia, menurut WHO, pada tahun 2025 nanti, populasi usia lanjut dengan osteoartritis di Indonesia akan meningkat 414% dibandingkan tahun 1990. Sebenarnya, untuk penelitian kadar profil lipid dengan osteoartritis sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya. Tetapi untuk variabel dependennya itu menggunakan WMX score, bukan Kergen-Lawrence. Dan juga kadar asam urat dengan osteoartritis sudah dilakukan penelitian sebelumnya dengan hasil asam urat sangat berhubungan dengan keparahan osteoartritis. Tetapi sampai saat ini masih belum ada penelitian yang meneliti mengenai kedua variabel tersebut, yaitu profil lipid dan kadar asam urat bersama-sama mempengaruhi keparahan derajat osteoartritis menurut Kergen-Lawrence. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian mengenai hubungan profil lipid dan kadar asam urat dengan derajat osteoartritis menurut Kergen-Lawrence. Untuk rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apakah ada hubungan profil lipid dengan derajat Kergen-Lawrence pasien osteoartritis di Rumah Sakit Siti Khatijah Cabang Sepanjang? Yang kedua, apakah ada hubungan kadar asam urat dengan derajat Kergen-Lawrence pasien osteoartritis di Rumah Sakit Siti Khatijah Cabang Sepanjang? Yang ketiga, apakah ada hubungan profil lipid dan kadar asam urat dengan derajat Kergen-Lawrence pasien osteoartritis di Rumah Sakit Siti Khatijah Cabang Sepanjang? Untuk tujuannya, yang pertama ada tujuan umum yaitu untuk menganalisis hubungan profil lipid dan kadar asam urat dengan derajat Kergen-Lawrence pasien osteoartritis di Rumah Sakit Siti Khatijah Cabang Sepanjang. Sedangkan tujuan khususnya ada 3. Yang pertama ada 7. Yang pertama itu menjelaskan karakteristik pasien osteoartritis di Rumah Sakit Siti Khatijah Cabang Sepanjang. Yang kedua menjelaskan gambaran profil lipid pasien osteoartritis di Rumah Sakit Siti Khatijah Cabang Sepanjang. Yang nomor 3 menjelaskan gambaran kadar asam urat pasien osteoartritis di Rumah Sakit Siti Khatijah Cabang Sepanjang. Yang keempat menjelaskan derajat Kergen-Lawrence pasien osteoartritis di Rumah Sakit Siti Khatijah Cabang Sepanjang. Yang kelima menganalisis hubungan profil lipid dengan derajat Kergen-Lawrence pasien osteoartritis di Rumah Sakit Siti Khatijah Cabang Sepanjang. Yang keenam, menganalisis hubungan kadar asam urat dengan derajat Kergen-Lawrence pasien osteoartritis di Rumah Sakit Siti Khatijah Cabang Sepanjang. Dan yang ketujuh yaitu menganalisis hubungan profil lipid dan kadar asam urat dengan derajat Kergen-Lawrence pasien osteoartritis di Rumah Sakit Siti Khatijah Cabang Sepanjang. Untuk manfaat artritisnya yaitu penelitian ini dapat diharapkan dijadikan sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan terkait hubungan profil lipid dan kadar asam urat dengan derajat Kergen-Lawrence.
Kemudian manfaat praktisnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi kepada masyarakat tentang faktor risiko dan upaya prevensi pada pasien osteoartritis dengan profil lipid dan kadar asam urat yang tidak normal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan tata laksana pada pasien osteoartritis dengan profil lipid dan asam urat yang tidak normal bagi petugas kesehatan. Tujuan pustakanya, yang pertama, definisi dari OA sendiri merupakan penyakit sendi degeneratif yang biasanya disebabkan karena hilangnya kartilago secara progresif. Kemudian epidemiologinya, OA merupakan salah satu penyumbang penyakit muskuloskeletal tertinggi di dunia. Pada tahun 2017, osteoartritis telah mempengaruhi 303 juta manusia secara global. Faktor resikonya ada dua, yaitu ada yang dapat dimodifikasi dan ada yang tidak dapat dimodifikasi. Yang dapat dimodifikasi itu meliputi ada trauma, pekerjaan, kelemahan otot dan berat badan, serta komorbid, dan yang tidak dapat dimodifikasi itu meliputi jenis kelamin, usia, genetik, dan etnis. Untuk manifestasi klinisnya itu ada 3 gejala dan 3 tanda. Gejala tersebut meliputi nyeri yang persisten, kekuatan pada pagi hari, terus penurunan fungsi sendi. 3 tanda tersebut meliputi gravitasi, penurunan range of motion, dan adanya pembesaran tulang. Untuk penegakan diagnosis dari OA ini sebenarnya bisa dilakukan hanya dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Dari anamnesis kita dapat menanyakan bagaimana keluhan dari pasien, kemudian riwayatnya bagaimana. Untuk pemeriksaan fisiknya kita bisa temukan apakah ada gravitasi, apakah ada penurunan range of motion, apakah ada deformitas tulang, dan lain-lain. Untuk pemeriksaan radiologinya ini sebenarnya banyak skema yang dapat digunakan pada osteoartritis, tapi skema yang paling sering digunakan yaitu skema dengan derajat Kergen-Lawrence. Untuk derajatnya dimulai dari 0 sampai dengan 4, yaitu ada 5 derajat. Kemudian tata laksana dari OA sendiri, yang pertama itu ada terapi yang komprehensif, yaitu dengan olahraga yang disarankan pada pasien OA yaitu berjalan dan bersepeda. Kemudian ada penurunan berat badan pada pasien OA dengan obesitas. Terus setelah itu ada kognitif behavioral therapy atau CBT, yaitu merupakan suatu psikoterapi untuk mengobati gangguan kejiwaan seperti depresi, stres, dan lain-lain sehingga meningkatkan kualitas dari kualitas hidup pasien OA. Kemudian penggunaan tongkat dan penyangga untuk berdiri dan berjalan. Untuk terapi farmakologinya itu ada NSAID, baik topikal dan oral. Topikal itu biasanya digunakan pada sendi-sendi yang lebih superficial. Kemudian oralnya itu digunakan apabila NSAID topikalnya itu tidak memberikan respon baik. Kemudian untuk oral, NSAID oral itu digunakan sebaiknya digunakan pada jangka pendek dan dosis seminimal mungkin. Kemudian intraartikular corticosteroid digunakan apabila NSAID oral dan analgesia itu tidak memberikan respon baik. Kemudian acetaminophen digunakan pada pasien dengan kontraindikasi NSAID. Kemudian terapinya terakhir atau ada pembedahan digunakan pada pasien dengan derajat osteoartritis yang paling akhir. Komplikasi dari OA itu ada nyeri, terjatuh, kesulitan berjalan, malignan sendi, penurunan range of motion, dan radikulopati. Sedangkan prognosis dari OA itu ada beberapa pasien relatif tidak terpengaruh oleh osteoartritis, sementara yang lain dapat mengalami kecacatan. Nah, untuk definisi profil lipidnya yaitu ada gambaran keadaan lemak di dalam darah yang ditinjau dari kandungan total kolesterol, ada LHDL dan trigliserida. Kemudian metabolisme dari profil lipid ini prinsipnya yaitu distribusi lipid sendiri dari yang diserap dari usus, kemudian didistribusikan ke hati, kemudian ke jaringan perifer, kemudian dikembalikan ke hati kembali. Kemudian definisi dari asam urat yang merupakan hasil metabolisme dari pencernaan protein atau hasil dari penguraian senyawa purin yang nantinya akan dikeluarkan melalui ginjal, feses, dan keringat. Untuk metabolisme dari asam urat sendiri itu
Awalnya ribosa 5-fosfat ditambah ATP itu akan membentuk PRPP. Nah, PRPP ini ditambah dengan glutamin akan membentuk fosforiabosilamid, yang ditambah dengan ATP itu akan membentuk IMP. IMP apabila ditambah dengan aspartat itu akan membentuk AMP, apabila ditambah dengan guanin itu akan membentuk GNP. Nah, degradasi dari AMP itu akan membentuk GMP, inosin, dan kemudian membentuk hiposantin. Kemudian degradasi dari GMP itu akan membentuk guanosin. Hiposantin dan guanosin oleh santin oksidase itu akan membentuk santin, kemudian santin akan berubah menjadi asam urat dengan bantuan santin oksidasi juga. Untuk rangka konseptualnya, yang pertama adalah peningkatan kadar LDL itu akan meningkatkan ikatan antara oks LDL dengan makrofag yang menyebabkan peningkatan respon inflamasi. Respon inflamasi apa yang ditingkatkan? Yaitu ada aktivasi TGF-beta dan BMP. Nah, aktivasi kedua ini akan meningkatkan pembentukan osteofit sehingga akan memperparah dari osteoartritis. Kemudian peningkatan kadar asam urat. Nah, kenapa terjadi peningkatan kadar asam urat? Dikarenakan pada lapisan sinovial pada sendi itu kurang permeabel pada asam urat, sehingga terjadi penumpukan asam urat pada sendi. Selain itu didukung dengan adanya permukaan nukleasi pada sendi, sehingga akan mendukung kristalisasi pada asam urat tadi. Kemudian penyusun dari sendi tersebut itu terdapat kondroin sulfat. Nah, kondroin sulfat 4 ini lebih dominan karena adanya degradasi. Nah, fungsi dari kondroin sulfat ini memiliki fungsi sebagai promotor deposisi asam urat. Nah, dari ketiga faktor ini akan menyebabkan perubahan fenotip dari kondrosit yang menyebabkan sintesis dari interleukin 1 atau interleukin 8, PGE2 dan MMPS yang akan menyebabkan suatu penyempitan celah sendi dan juga akan meningkatkan keparahan dari osteoartritis. Nah, selain kedua ini, itu terdapat faktor risiko lain yang menyebabkan osteoartritis. Ada faktor risiko modifiable, yaitu terdiri dari trauma, pekerjaan kelamaan otot dan berat badan. Kemudian faktor risiko non-modifiable yang terdiri dari usia, genetik, etnis, jenis, dan kelamin. Nah, osteoartritis ini akan diinterpretasi derajatnya menurut Gergen-Lawrence. Untuk hipotesis penelitiannya, itu H0-nya ada 3, yaitu H0 yang pertama, tidak terdapat hubungan profil lipid dengan derajat Gergen-Lawrence pasien osteoartritis. Kemudian H0 kedua, tidak terdapat hubungan antara kadar asam urat dengan derajat Gergen-Lawrence pasien osteoartritis. Kemudian H0 ketiga, yaitu tidak terdapat hubungan antara profil lipid dan kadar asam urat dengan derajat Gergen-Lawrence pasien osteoartritis. H0 yang pertama, H1 yang pertama, yaitu terdapat hubungan antara profil lipid dengan derajat Gergen-Lawrence pasien osteoartritis di Rumah Sakit Siti Khadijah Cabang Sepanjang. H1 yang kedua, terdapat hubungan antara kadar asam urat dengan derajat Gergen-Lawrence pasien osteoartritis di Rumah Sakit Siti Khadijah Cabang Sepanjang. H1 yang ketiga, yaitu terdapat hubungan antara profil lipid dan kadar asam urat dengan derajat Gergen-Lawrence pasien osteoartritis di Rumah Sakit Siti Khadijah Cabang Sepanjang. Metode penelitiannya, jenis dan rancangan penelitiannya yaitu analitik observasional dengan pendekatan cross-sectional. Untuk populasinya yaitu semua penderita osteoartritis di Rumah Sakit Siti Khadijah Cabang Sepanjang. Kemudian sampelnya yaitu semua penderita osteoartritis di Rumah Sakit Siti Khadijah Cabang Sepanjang yang masuk kriteria inklusi. Kemudian besar sampelnya yaitu menggunakan rumus analitik korelatif ordinal dengan rumus Z kuadrat dari Z alpha plus Z beta per 0,5 ln 1 plus R per 1 min R ditambah dengan 3 dengan hasil 30,04. Kemudian dengan antisipasi dropout dihitung rumusnya N per 1 min F dengan hasil 33,3. Jadi besar sampelnya adalah 33 pasien dengan osteoartritis. Kemudian teknik pengambilan sampelnya yaitu proporsi sampling atau non-probability sampling. Berikut definisi operasionalnya, terdiri dari variabel independen yaitu profil lipid dan kadar asam urat. Untuk definisinya sudah saya jelaskan tadi. Cara pengukurannya karena saya
menggunakan data sekunder yaitu dengan rekam medis. Untuk hasil pengukurannya itu terdapat pengukuran dari LDL sendiri, HDL, triglyceride, dan kolesterol total yang dibagi beberapa tingkat sehingga skala datanya ordinal. Kemudian untuk variabel independen lainnya itu terdapat kadar asam urat dengan definisi operasionalnya yang sudah saya jelaskan tadi. Cara pengukurannya sama yaitu dengan rekam medis. Hasil pengukurannya dibedakan beberapa tingkat sehingga skala datanya ordinal. Kemudian variabel dependennya yaitu ada derajat osteoartritis. Definisinya sudah saya jelaskan tadi. Kemudian cara pengukurannya sama dengan rekam medis dan hasil pengukurannya karena ini Kelvin-Lorentz diberikan menjadi 5 grade yaitu grade 0 sampai grade 4 sehingga skala datanya ordinal. Untuk instrumen penelitiannya yaitu data sekunder dari rekam medis pasien, lokasinya itu di Rumah Sakit Siti Khadijah Cabang Sepanjang, waktunya yaitu dari Januari sampai dengan Desember 2022. Lalu prosedur pengumpulannya yaitu perizinan penelitian di FKUM Surabaya, kemudian perizinan penelitian di Rumah Sakit Siti Khadijah Cabang Sepanjang, kemudian kita tentukan populasinya yaitu seluruh penderita osteoartritis di Rumah Sakit Siti Khadijah Cabang Sepanjang, kemudian kita tentukan sampelnya dengan pengambilan sampel propulsive sampling dan kriteria inklusi penderita osteoartritis yang didiagnosis dengan pemeriksaan radiologis, penderita osteoartritis yang dilakukan pemeriksaan profil lipid, dan penderita osteoartritis yang dilakukan pemeriksaan kadar asam urat. Dengan kriteria eksklusi 1 yaitu penderita dengan data rekam medik yang tidak lengkap. Setelah kita tentukan sampelnya, kita melakukan pengumpulan data rekam medis, kemudian pengolahan dan analisis data. Setelah itu kita lakukan penarikan hasil dan kesimpulan dan pembuatan laporan. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan pada penyusunan PowerPoint ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.